Coba bayangin, di tengah lautan dunia yang luas, lagi ada sebuah revolusi teknologi besar-besaran yang terjadi diam-diam. Ini bukan soal kapal yang lebih gede atau lebih kenceng loh, tapi soal kapal yang jauh lebih pintar. Kapal yang bisa dibilang bisa mikir sendiri. Oke, yuk kita bahas soal kebangkitan kapal otonom. Nah, kita mulai dari angka ini, 85%. Angka apa ini? Ternyata menurut sumber kita, sebesar itulah persentase kecelakaan di laut yang disebabkan oleh, human error, kesalahan manusia. Dan inilah masalah utama yang mau coba dipecahkan oleh teknologi canggih ini. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas 4 hal penting. Pertama, apa sih sebenarnya kapal yang bisa berlayar sendiri itu? Kedua, gimana teknologi di baliknya bekerja? Ketiga, siapa aja yang lagi memimpin perlombaan global ini? Dan terakhir, yang paling penting, apakah ini beneran sebuah revolusi atau justru banyak banget rintangannya? Jadi, apa sih yang sebenarnya kita maksud pas ngomongin kapal otonom? Apa kedengarannya kayak sesuatu dari film fiksi ilmiah gitu? Semacam kapal hantu yang jalan sendiri? Sebenarnya konsepnya jauh lebih nyata dan jauh lebih praktis dari itu. Sederhananya gini, ini adalah kapal yang bisa navigasi dan menghindari pabrakan, semuanya sendirian. Coba bayangin deh, sebuah kapal listrik raksasa seberat 3.200 ton, dirancang buat bawa 80 kontainer, dan semuanya dikendalikan oleh AI. Dan ini bukan lagi omongan masa depan loh, ini udah ada sekarang. Nah, yang menarik, transisinya itu nggak terjadi dalam semalam, ada tahapannya. Menurut Organisasi Maritim Internasional, ada 4 level. Mulai dari level 1, di mana AI itu cuma jadi asisten kru. Naik ke level 2, kapalnya jalan sendiri tapi tetap diawasi. Level 3, nah ini udah nggak ada awak di kapal, semuanya dikendaliin dari darat. Sampai puncaknya, level 4, otonom penuh, di mana sistem kapal ngambil semua keputusan sendiri. Biar gampang ngebayangin dampaknya, kita pakai analogi ini aja. Pergeseran ini tuh skalanya kayak dari surat biasa ke email. Pengiriman tradisional itu ya kayak ngirim surat pos. Perlu ada kurir manusia di setiap langkahnya, bisa salah, dan perlu istirahat. Nah, kalau pengiriman otonom, itu kayak email. Data kargonya dikirim otomatis, efisien banget, dan bisa jalan terus 24/7. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya semua ini bisa bekerja? Apa sih yang jadi otak di balik kapal-kapal canggih ini, yang bikin mereka bisa keliling lautan sendirian? Yuk, kita bedah teknologinya. Jadi, ini bukan cuma satu teknologi ajaib ya. Ini adalah gabungan dari 5 pilar utama yang kerja bareng. Ada sistem AI buat ambil keputusan, ada sensor buat melihat lingkungan sekitarnya, navigasi super presisi, komunikasi nonstop ke pusat kendali, dan sistem kontrol otomatis buat ngatur kemudi dan mesin. Semuanya saling terhubung. Dan kalau kita zoom in lagi ke otak AI-nya, kita bisa lihat isinya. Ada deep learning buat ngenalin objek-objek lain di laut, ada gabungan sensor-sensor canggih kayak LiDAR dan radar buat melihat dalam segala kondisi, tentu aja ada GPS buat tahu posisi, konektivitas 5G dan satelit biar tetap online, dan sistem kontrol buat gerakin kapalnya. Inilah yang jadi otak digitalnya. Nah, dengan teknologi sekeren ini, jelas dong ada perlombaan global. Jadi siapa aja nih negara-negara yang paling depan dalam balapan ini? Yuk kita lihat. Kita mulai dari Inggris. Di sana ada raksasa industri kayak Rolls-Royce dan mereka punya timeline yang ambisius banget. Mereka itu udah mulai dari 2015 loh dan targetnya tahun 2035 kapal samudra udah bisa jalan sendiri sepenuhnya. Beda lagi sama Amerika Serikat. Mereka lebih fokus ke pertahanan militer. Contoh paling kerennya itu si Hunter. Sebuah kapal drone yang dirancang buat patroli, bahkan bisa buat misi serangan, tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Lanjut ke Norwegia. Mereka ini maju banget loh, terutama dengan kapal listrik otonom kayak Yara Birkeland. Tapi ada satu tantangan besar buat mereka dan itu kelihatan jelas di sini. Biaya. Bikin kapal otonom itu bisa sampai 3 kali lipat lebih mahal dibanding kapal biasa. Sementara itu, Jepang, nah ini strateginya beda lagi. Mereka mainnya di kolaborasi dan data. Jadi, perusahaan-perusahaan di sana kayak MOL itu kerjasama dengan pihak luar, pakai AI buat analisis data-data rumit kayak arus laut atau kepadatan lalu lintas. Tujuannya biar bisa nemuin rute yang paling cerdas dan efisien. Oke, kita udah lihat apa itu kapal otonom, teknologinya, dan siapa aja pemain utamanya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan paling penting. Ini beneran bakal jadi revolusi atau cuma angan-angan yang terhalang banyak rintangan?
Jadi, kita ini lagi di ambang era baru perdagangan global atau ini cuma fantasi yang terlalu ambisius aja? Yuk kita timbang plus minusnya. Oke, kita mulai dari sisi positifnya. Kenapa ini disebut revolusi? Pertama, keamanan. Ingat kan angka 85% tadi? Teknologi ini bisa ngurangin human error secara drastis. Kedua, biaya. Jelas lebih hemat karena nggak perlu bayar kru dan penggunaan bahan bakar juga jauh lebih optimal. Ketiga, efisiensi. Kapal bisa jalan terus 24/7 tanpa henti. Dan bonusnya, lebih ramah lingkungan karena emisi karbonnya berkurang. Tapi di sisi lain, rintangannya juga nggak main-main. Biaya investasinya itu super mahal. Terus, hukum maritim yang ada sekarang kan dibikin buat kapal yang ada krunya. Ini harus dirombak total buat ngatur kapal tanpa awak. Dan ya, sama kayak mobil otonom, adopsinya pasti bakal butuh waktu yang sangat lama. Inti dari semua ini sebenarnya diringkas dengan sangat baik oleh Profesor Yang Yichi. Beliau bilang, kapal otonom akan mengubah kapal dari sekedar alat angkut menjadi simpul logistik cerdas yang mengintegrasikan IoT dan Big Data. Artinya apa? Artinya kita nggak cuma ngomongin kapal yang lebih canggih, tapi kita ngomongin perubahan fundamental, di mana kapal itu bukan lagi cuma alat angkut, tapi jadi bagian dari jaringan logistik global yang super pintar. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita semua tahu gimana email mengubah total cara kita berkomunikasi, kan? Jadi, coba deh pikirin, gimana revolusi kapal yang bisa berlayar sendiri ini bakal mengubah dunia di sekitar kita? Barang-barang yang kita punya, dari mana asalnya, dan gimana caranya semua itu bisa sampai ke tangan kita?